Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang, wow, luar biasa. Ini tentang bagaimana belas kasih bisa jadi senjata paling ampuh buat melawan kekejaman. Ceritanya sih dari abad pertengahan, tapi percaya deh, pelajarannya itu kena banget sama berbagai konflik yang kita hadapi sekarang. Nah, pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi ini inti dari semua pembahasan kita hari ini. Apa benar kebaikan itu punya kekuatan buat menaklukkan kebencian? Kisah hidup seorang wanita bernama Francisca dari Roma ngasih kita jawaban yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, biar kita dapat gambaran lengkapnya, kita harus flashback dulu ke Roma abad ke-14. Dan ini bukan Roma yang kayak di kartu pos ya, ini kota yang lagi rusuh-rusuhnya, penuh gejolak politik dan perang. Disinilah Francisca lahir, hidup, dan wafat. Dan coba perhatiin lini masanya, butuh waktu hampir 200 tahun setelah dia meninggal, sampai akhirnya diakui sebagai santa. Itu nunjukin betapa dalam dan awetnya pengaruh yang dia tinggalkan. Jadi siapa sih sebenarnya Francisca ini? Jauh sebelum hidupnya diuji sama tragedi, dia tuh udah dikenal banget di lingkungannya. Yuk kita intip, kayak gimana sih profil kebaikannya sehari-hari? Kebaikan Francisca ini bukan yang pencitraan ya, yang dilakuin sesekali biar dilihat orang, bukan. Ini tuh udah jadi gaya hidupnya. Catatan-catatan sejarah bilang rutinitasnya setiap hari itu ya ngurusin keluarganya dengan penuh kasih, datang ke rumah sakit buat nolongin orang sakit, dan bahkan, ini yang langka banget buat zaman itu, dia baik banget sama para staf di rumahnya. Dia itu benar-benar jadi pilar kebaikan di komunitasnya. Tapi hidup Francisca yang damai dan penuh pengabdian ini sebentar lagi bakal diuji dengan cara yang paling brutal. Soalnya, dunia di sekelilingnya, kotanya sendiri, lagi diambang kehancuran. Nah, ini dia titik baliknya yang menghancurkan. Perang melanda Roma. Coba bayangin deh guncangannya. Rumahnya hancur lebur dan dia dipaksa pisah dari suami sama anak laki-laki tertuanya. Selama bertahun-tahun, Francisca dan anak-anaknya yang lain harus berjuang buat sekedar bertahan hidup di tengah puing-puing kota mereka. Setelah bertahun-tahun pisah, keluarganya akhirnya bisa kumpul lagi. Tapi, rasa lega itu cuma sebentar. Ternyata, perang terbesar buat Francisca itu bukan yang ada di luar sana, tapi konflik yang datang dari dalam rumahnya sendiri. Dan disinilah tokoh antagonis utama cerita kita muncul. Mobilia, istri baru dari putranya. Entah kenapa, dia datang ke keluarga itu dengan kebencian yang udah mendarah daging sama Francisca, ibu mertuanya sendiri, yang padahal terkenal baik hati banget. Kontras antara dua perempuan ini tuh, wah kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada Francisca yang dikenal tulus, baik, dan saleh. Di sisi lain, Mobilia yang digambarkan di catatan sejarah sebagai orang yang pemarah, penuh benci, dan kasar. Mereka tinggal di satu atap, tapi rasanya kayak datang dari dua dunia yang berbeda. Kebencian Mobilia ini juga bukan yang dipendem doang loh. Dia aktif banget dan gak ada hentinya nyerang Francisca. Sumber-sumber sejarah mencatat dia ngeluh terus-terusan, sering marah-marah meledak-ledak, dan yang paling parah, dia sengaja bikin Francisca malu di depan umum. Selama bertahun-tahun, Francisca nahan semua perlakuan ini dengan sabar banget. Sampai akhirnya, takdir membalikan keadaan dengan cara yang gak ada seorang pun nyangka, dan membawa konflik ini ke puncaknya. Tiba-tiba aja, dinamika kekuatan di rumah itu berbalik 180 derajat. Mobilia, sang penyiksa, jatuh sakit parah. Sekarang dia terbaring lemah, nggak berdaya. Seisi rumah pasti nahan napas, nunggu apa yang bakal dilakuin Francisca. Nah, ini dia momen penentuannya. Setelah bertahun-tahun disakiti, dipermalukan, gimana Francisca bakal merespons? Apa dia bakal balas dengan cuek? Atau mungkin diam-diam ngerasa puas? Coba deh, kita pikirin sejenak, kalau kita di posisi dia, kira-kira apa yang bakal kita lakuin? Jawabannya ada di sini. Dan ini adalah jantung dari keseluruhan cerita. Francisca nggak milih balas dendam. Dia juga nggak milih buat cuek. Dia memilih belas kasih. Dia dengan tangannya sendiri merawat perempuan yang udah menyiksanya bertahun-tahun. Dan dia nggak cuma sekedar ngejalanin tugas, dia ngerawat Mobilia dengan tulus sampai sembuh total. Dan tindakan inilah yang mengubah segalanya. Oke, sekarang kita lihat gimana satu tindakan belas kasih yang radikal ini bukan cuma mengakhiri penderitaan Francisca, tapi juga menciptakan efek domino yang mengubah hidup semua orang di sekitarnya. Hasilnya benar-benar luar biasa. Kebencian Mobilia itu nggak cuma hilang, tapi berubah jadi pengabdian.
Perempuan yang tadinya jadi sumber penderitaan, sekarang jadi partner terdekat Francisca buat ngebantu orang miskin dan orang sakit. Ini transformasi total. Dari yang tadinya nyakitin orang, sekarang jadi nyembuhin orang. Dan inilah inti pelajarannya. Francisca itu nggak cuma menang dalam konflik ini, kemenangannya jauh lebih gede dari itu. Dia berhasil mengubah hati musuhnya. Dia buktiin kalau kebaikan sejati itu bukan cuma soal bersikap baik, tapi bisa jadi kekuatan yang paling dahsyat buat mengubah keadaan. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Kisah Francisca dan Mobilia ini kan kejadiannya 600 tahun yang lalu ya. Tapi pelajarannya relevan banget sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, di mana di hidup kita, di lingkungan kita, atau bahkan di dunia kita sekarang, sebuah tindakan belas kasih yang radikal bisa memutus rantai konflik dan mengubah musuh jadi kawan. Nah, ini sesuatu buat kita renungin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.